Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Azaria Nuriza dengan NPM 240410102805. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori administrasi negara. Baik, langsung saja masuk ke jawaban soal pertama, yaitu tentang analisis COVID-19 di Indonesia dengan konsep networking governance. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan contoh nyata penerapan networking governance dalam praktik pemerintahan modern. Networking governance adalah paradigma tata kelola yang menekankan kolaborasi antara berbagai aktor dari sektor pemerintah, swasta, hingga masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik yang sangat kompleks. Penanganan COVID-19 itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, karena kompleksitas masalah yang meliputi aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hingga psikologis masyarakat. Nah, dalam konteks penanganan COVID-19, beberapa aktor utama yang terlibat itu meliputi pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan KPCPN. Gugus tugas ini itu berada di bawah koordinasi langsung Presiden dan melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, terus kementerian terkait lainnya. Terus di level daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota itu membentuk gugus tugas daerah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sesuai kondisi lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian selain pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran vital dalam penanganan pandemi. Perusahaan-perusahaan besar kayak Pertamina, Telkom, dan berbagai pejabat atau konglomerat itu memberikan bantuan berupa donasi alat kesehatan, pembangunan fasilitas isolasi, hingga pembelian vaksin. Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor swasta itu mencapai triliunan rupiah untuk mendukung program penanganan COVID-19. Lalu rumah sakit swasta juga menjadi mitra penting dalam penyediaan tempat tidur isolasi dan perawatan intensif bagi pasien COVID-19. Lalu organisasi masyarakat sipil dan relawan juga turut berkontribusi signifikan. Berbagai komunitas kayak relawan pemakaman jenazah COVID-19, komunitas dapur umum, hingga organisasi keagamaan itu berperan dalam memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak. Akademisi dan peneliti dari berbagai universitas juga terlibat dalam riset epidemiologi. Kemudian mereka juga mengembangkan model prediksi dan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data. Media massa juga menjadi aktor yang penting dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Lalu peran dari masing-masing aktor itu sangat beragam begitu dan saling melengkapi. Pemerintah pusat itu berfungsi sebagai regulator di mana menetapkan kebijakan makro seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan program vaksin nasional. Kemudian pemerintah daerah juga berperan sebagai implementator yang menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal melalui tracking kontak dan mengelola fasilitas karantina. Sektor swasta itu juga memberikan dukungan finansial dan logistik, sementara organisasi masyarakat itu memberikan bantuan sosial langsung dan mobilisasi sukarelawan. Kemudian terakhir, akademisi itu menyediakan data dan analisis untuk pengambilan keputusan berbasis data. Namun, dalam implementasinya, berbagai hambatan itu muncul dalam model networking governance. Hambatan pertama adalah koordinasi antara aktor yang tidak selalu berjalan efektif. Terdapat miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kebijakan. Seperti perbedaan interpretasi aturan PPKM yang membingungkan masyarakat. Data itu menunjukkan bahwa pada awal pandemi terdapat kebijakan yang berbeda-beda di setiap daerah karena kurangnya koordinasi yang baik.
Lalu hambatan kedua adalah ketimpangan kapasitas dan sumber daya antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas itu mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan bantuan sosial yang memadai. Ketimpangan ini terlibat dari data ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan akses vaksin yang berbeda signifikan antara Jawa, Bali, dan daerah lain di Indonesia. Hambatan ketiga adalah masalah kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah yang diperparah oleh beredarnya hoax dan misinformasi di media sosial. Model networking yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia itu cenderung pada model lead organization network, di mana pemerintah pusat melalui KPCPEN itu menjadi koordinator utama yang mengarahkan kolaborasi berbagai aktor. Model ini itu dipilih karena pandemi memerlukan respon cepat dan koordinasi terpusat untuk memastikan konsistensi kebijakan di tingkat nasional. Namun model ini itu juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah untuk berinovasi ya sesuai konteks lokal mereka begitu, sehingga menciptakan kombinasi antara koordinasi terpusat dan implementasi yang adaptif. Keberhasilan dan kegagalan penanganan COVID-19 di Indonesia itu menunjukkan bahwa networking governance memang diperlukan untuk masalah yang kompleks seperti ini gitu. Data menunjukkan bahwa daerah dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat itu cenderung lebih berhasil menekan angka penularan. Namun efektivitas model ini itu sangat bergantung pada kapasitas koordinasi, kepercayaan antar aktor, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Selanjutnya yaitu jawaban soal nomor 2, yaitu tentang analisis program kader Surabaya Hebat dengan paradigma New Public Governance. Program Kader Surabaya Hebat merupakan inovasi pemerintah kota Surabaya dalam menangani masalah stunting melalui pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Nah, program ini tuh sangat relevan untuk dianalisis menggunakan paradigma New Public Governance atau NPG yang menekankan pada kolaborasi, koproduksi layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. New Public Governance itu berbeda dari paradigma sebelumnya kayak public administration dan yang birokratis, dan new public management yang berorientasi pasar. NPG itu mengakui bahwa pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks seperti stunting. Nah, stunting merupakan masalah multidimensional yang melibatkan aspek kesehatan, gizi, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya itu memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, program Kader Surabaya Hebat itu menerapkan prinsip-prinsip NPG melalui berbagai cara. Pertama, program ini itu menerapkan konsep koproduksi layanan publik, di mana masyarakat nggak hanya menjadi penerima pasif layanan kesehatan, tetapi juga menjadi produsen aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Kader yang direkrut dari masyarakat lokal itu dilatih untuk melakukan deteksi dini, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. Data menunjukkan bahwa Surabaya itu berhasil menurunkan prevalensi stunting dari sekitar 20,6% pada tahun 2018 menjadi sekitar 15% pada tahun 2022 dan terus menurun berkat program ini gitu. Kedua, program ini itu menerapkan prinsip jejaring atau networking yang kuat. Kader Surabaya Hebat tidak bekerja sendiri, tetapi mereka itu menjadi penghubung antara keluarga dengan berbagai layanan pemerintahan seperti posyandu, puskesmas, dinas sosial, dan program bantuan pangan. Kader juga berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan program. Model jejaring ini memungkinkan integrasi berbagai intervensi yang diperlukan untuk menangani stunting secara komprehensif. Ketiga, program ini menerapkan prinsip pemberdayaan dan kapasitas lokal dengan merekrut kader dari masyarakat setempat. Program ini itu memanfaatkan pengetahuan lokal dan kedekatan sosial yang dimiliki kader dengan keluarga sasaran.
kader memahami konteks budaya, kondisi ekonomi, dan dinamika sosial di lingkungan, sehingga intervensi yang dilakukan itu lebih tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah memberikan pelatihan, dukungan logistik, dan insentif kepada kader. Sementara kader memberikan kontribusi dalam bentuk waktu, tenaga, dan komitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di lingkungannya. Keempat, program ini itu menerapkan prinsip akuntabilitas plural yang menjadi ciri khas di NPG. Kader bertanggung jawab tidak hanya kepada pemerintah sebagai pemberi mandat, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat yang mereka layani, begitu. Sistem monitoring dan evaluasi itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kualitas layanan dan pencapaian target penurunan stunting. Transparansi data dan keterbukaan informasi juga menjadi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap program ini. Namun dalam implementasinya, berbagai hambatan muncul dalam penerapan program Kader Surabaya Hebat ini. Hambatan pertama adalah keberlanjutan motivasi dan komitmen kader. Meskipun kader ini menerima insentif, namun beban kerja yang cukup berat dan kompleksitas masalah yang dihadapi itu kadang membuat kader mengalami kelelahan atau burnout. Data menunjukkan bahwa tingkat turnover kader itu cukup tinggi di beberapa kelurahan yang mempengaruhi kontinuitas pendampingan keluarga. Hambatan kedua adalah keterbatasan kapasitas teknis kader dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks. Meskipun telah mendapat pelatihan, kader itu umumnya berlatar belakang pendidikan menengah. Kadang kesulitan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan yang lebih serius atau memberikan konseling nutrisi yang tepat untuk kasus khusus. Nah, ini tuh diperlukan sistem rujukan yang baik dan supervisi yang berkelanjutan dari tenaga kesehatan profesional untuk mengatasi keterbatasan ini. Lalu hambatan ketiga adalah koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga kemiskinan, akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Meskipun program Kader Surabaya Hebat ini melibatkan berbagai dinas, namun integrasi program dan anggaran lintas sektor itu masih menghadapi kendala birokratis dan ego sektoral. Setiap dinas memiliki prioritas dan target masing-masing yang tidak selalu sejalan dengan target penurunan stunting. Hambatan keempat adalah stigma dan resistensi masyarakat. Beberapa keluarga itu menolak intervensi kader karena mereka merasa malu anaknya teridentifikasi stunting, atau karena kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan praktik kesehatan modern. Nah, hal ini tuh perlu pendekatan yang sensitif secara budaya dan komunikasi yang persuasif untuk mengatasi masalah ini, gitu. Hambatan kelima adalah keterbatasan data dan sistem informasi yang terintegrasi. Meskipun ada pencatatan dan pelaporan, namun sistem informasi stunting yang real time dan terintegrasi antar level pemerintahan itu masih harus ditingkatkan untuk memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, program Kader Surabaya Hebat itu menunjukkan bahwa pendekatan New Public Governance dapat efektif dalam menangani masalah publik yang kompleks. Keberhasilan program ini memberikan pelajaran penting bahwa pemerintah perlu mengubah perannya dari provider tunggal layanan publik menjadi fasilitator dan koordinator kolaborasi multi-aktor. Masyarakat memiliki kapasitas dan pengetahuan lokal yang jika diberdayakan dengan baik dapat menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri. Baik, selanjutnya yaitu jawaban soal nomor 3, yaitu New Public Governance sebagai solusi dibandingkan dengan paradigma lain. Nah, New Public Governance itu menjadi solusi yang lebih relevan jika dibandingkan dengan paradigma lain karena beberapa alasan yang kuat. Nah, untuk memahami kenapa NPG menjadi pilihan terbaik, kita perlu membandingkan dengan paradigma sebelumnya, yaitu Old Public Administration atau OPA dan New Public Management atau NPM. Nah, Old Public Administration yang berkembang sejak awal abad ke-20 itu menekankan pada hierarki birokrasi, aturan formal, dan netralitas politik.
Paradigma ini itu didasarkan pada prinsip-prinsip administrasi klasik dari Max Weber yang mengagungkan rasionalitas, efisiensi, dan kepatuhan pada aturan. Dalam OPA, pemerintah itu dipandang sebagai satu-satunya aktor yang memiliki otoritas dan kapasitas yang menyediakan layanan publik, sementara masyarakat ditempatkan sebagai penerima pasif layanan yang harus mematuhi regulasi pemerintah. Namun, paradigma OPA itu menghadapi berbagai kritik, terutama sejak tahun 70 dan 80-an. Birokrasi yang kaku dan berorientasi pada prosedur seringkali tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis. Struktur hierarkis yang berlapis-lapis itu memperlambat pengambilan keputusan dan inovasi. Monopoli pemerintah dalam penyediaan layanan publik seringkali menghasilkan inefisiensi, pemborosan anggaran, dan kualitas layanan yang buruk. Data menunjukkan bahwa di banyak negara, tingkat kepuasan publik terhadap layanan pemerintah itu sangat rendah pada masa dominasi OPA. Lalu, sebagai respon terhadap kegagalan OPA, muncullah paradigma New Public Management pada tahun 80 yang dipopulerkan oleh negara-negara seperti Inggris di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher dan Amerika Serikat di bawah Presiden Ronald Reagan. Nah, NPM itu mengadopsi prinsip-prinsip dan praktik manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Paradigma ini tuh menekankan pada efisiensi, kompetensi marketisasi layanan publik, ukuran kinerja, dan orientasi pada hasil atau output. NPM itu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dengan memperkenalkan konsep-konsep seperti privatisasi, outsourcing, kontrak kinerja, dan persaingan antar penyedia layanan publik. Pegawai negeri dituntut untuk bekerja lebih efisien dengan target kinerja yang jelas dan terukur. Dalam beberapa aspek, NPM itu berhasil meningkatkan efisiensi operasional pemerintah dan mengurangi pemborosan anggaran. Namun, NPM juga menghadapi kritik. Pertama, logika pasar itu tidak selalu cocok diterapkan pada semua layanan publik, terutama yang menyangkut hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kompetisi dan privatisasi itu seringkali menghasilkan ketimpangan akses, di mana kelompok miskin dan marginal itu kesulitan mendapatkan layanan yang berkualitas karena tidak memiliki daya beli begitu. Lalu kedua, fokus yang berlebihan pada efisiensi dan pengukuran kinerja kuantitatif itu seringkali mengabaikan aspek kualitas, keadilan, dan nilai-nilai publik yang tidak mudah diukur secara numerik. Ketiga, yaitu fragmentasi layanan publik akibat outsourcing dan pemisahan fungsi pembeli penyedia, menciptakan masalah koordinasi dan akuntabilitas. Ketika layanan publik itu dipecah-pecah dan diserahkan kepada berbagai kontraktor swasta, pemerintah jadi kehilangan kontrol dan masyarakat bingung kepada siapa mereka harus meminta pertanggungjawaban ketika terjadi suatu masalah. Nah, data dari berbagai negara yang mengadopsi NPM secara masif menunjukkan bahwa kepuasan publik tidak meningkat signifikan meskipun efisiensi dan operasional itu meningkat. Dalam konteks inilah New Public Governance muncul sebagai paradigma alternatif yang mencoba mengatasi kelemahan OPA dan NPM. RPG didasarkan pada teori governance yang mengakui bahwa pemerintah modern bukan hanya tentang government atau pemerintah sebagai institusi, tetapi tentang governance atau tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Stephen Osborne, salah satu penggagas NPG, itu berpendapat bahwa layanan publik adalah hasil dari interaksi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, bukan produk dari satu aktor tunggal. NPG menawarkan beberapa keunggulan teoretik dibandingkan paradigma sebelumnya. Pertama, NPG itu lebih realistis dalam mengakui kompleksitas masalah publik yang kontemporer, yang tidak diselesaikan oleh pemerintah sendiri atau oleh mekanisme pasar semata. Masalah seperti perubahan iklim, pandemi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial bersifat wicked problems yang memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Kedua, NPG itu mengembangkan konsep koproduksi layanan publik yang mengakui bahwa masyarakat itu bukan objek pasif, tetapi subjek aktif yang memiliki pengetahuan, kapasitas, dan sumber daya yang dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah publik. Penelitian menunjukkan bahwa program-program yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat itu cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki dampak lebih besar dibandingkan program top-down yang didesain dan diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah. Ketiga, NPG menekankan pada pembangunan kepercayaan dan relasi jangka panjang antar aktor, bukan sekedar transaksi kontraktual seperti NPM. Kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting untuk kolaborasi efektif. Ketika ada kepercayaan tinggi antar aktor, biaya transaksi menurun, koordinasi lebih mudah, dan inovasi lebih mungkin terjadi. Keempat, NPG itu memiliki konsep akuntabilitas yang lebih komprehensif. Akuntabilitas bukan hanya vertikal kepada atasan atau horizontal kepada lembaga pengawas, tetapi juga diagonal kepada berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Secara empiris, berbagai kasus di Indonesia dan dunia itu menunjukkan keunggulan pendekatan NPG. Selain program kader Surabaya hebat yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat melihat contoh program Kampung KB atau Keluarga Berencana di berbagai daerah di Indonesia yang melibatkan kolaborasi pemerintah, tokoh masyarakat, kader, dan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi terintegrasi. Contoh lain adalah program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di berbagai kota seperti bank sampah di Surabaya dan Jakarta. Program ini tuh berhasil mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pemukiman akhir, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membangun kesadaran lingkungan. Keberhasilan program ini itu sangat bergantung pada kolaborasi antar pemerintah yang menyediakan regulasi dan dukungan, sektor swasta yang membeli sampah daur ulang, dan masyarakat yang memilah dan mengelola sampah mereka. Di tingkat global, banyak kota yang menerapkan pendekatan NPG dalam penanganan berbagai masalah, seperti Barcelona dan Spanyol. Barcelona di Spanyol itu mengembangkan model partisipasi digital yang memungkinkan warga terlibat dalam perencanaan kota dan penanganan. Seoul di Korea Selatan mengembangkan platform kolaborasi antar pemerintah, startup, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui inovasi teknologi. Data menunjukkan bahwa kota-kota yang menerapkan pendekatan kolaboratif itu cenderung lebih inovatif, responsif, dan memiliki tingkat kepuasan warga yang lebih tinggi, gitu. Namun penting untuk dicatat bahwa NPG itu bukan paradigma yang sempurna dan tidak dapat diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan konteks. NPG itu memerlukan prasyarat tertentu seperti kapasitas masyarakat sipil yang memadai, budaya partisipasi, kepercayaan sosial yang tinggi, dan komitmen pemerintah untuk berbagi kekuasaan. Di konteks di mana persyaratan ini belum ada, penerapan NPG itu mungkin tidak efektif dan bahkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok elit untuk kepentingan mereka sendiri. Selain itu, NPG juga menghadapi tantangan dalam hal akuntabilitas dan legitimasi demokratis. Ketika semakin banyak aktor non-pemerintah terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik, muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan? Bagaimana memastikan bahwa proses kolaborasi tetap inklusif dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu? Bagaimana penyeimbangan antara fleksibilitas yang diperlukan untuk kolaborasi dengan kebutuhan akan prosedur dan transparansi dalam pengelolaan uang publik? Terlepas dari tantangan tersebut, NPG menjadi paradigma yang paling relevan untuk konteks Indonesia saat ini. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dengan kompleksitas masalah yang tinggi. Kapasitas pemerintahan, terutama di tingkat daerah, sangat bervariasi. Di sisi lain, Indonesia itu punya modal sosial yang kuat dengan tradisi gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip NPG, pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan masyarakat sipil dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program pembangunan. Kesimpulannya, NPG menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan paradigma lain karena mengakui kompleksitas masalah publik yang
modern, melibatkan berbagai aktor dalam koproduksi layanan, membangun kepercayaan dan relasi jangka panjang, serta memiliki konsep akuntabilitas yang lebih komprehensif. Bukti empiris dari berbagai kasus di Indonesia dan dunia menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang menjadi inti NPG itu mampu menghasilkan solusi yang lebih efektif, inovatif, dan berkelanjutan untuk masalah-masalah publik yang kontemporer. Demikian jawaban saya untuk ketiga pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Teori Administrasi Negara melalui analisis COVID-19, program kader Surabaya Hebat, dan perbandingan paradigma tata kelola pemerintahan. Kita dapat melihat bahwa New Public Governance itu menawarkan pendekatan yang lebih relevan dan efektif untuk menangani kompleksitas masalah publik di Indonesia. Semoga jawaban yang saya jelaskan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.